Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi pada kesempatan kali ini di materi kuliah. Dan kita lanjutkan di materi kuliah ilmu Al-Quran ya, atau Quran Hadis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pokok-pokok kandungan Al-Quran. Jadi apa yang menjadi pokok-pokok ya, atau ajaran di dalam Al-Quran ya, gitu. Langsung saja, bahwa pokok kandungan di dalam Al-Quran itu adalah yang pertama akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak, hukum dan sejarah. Meskipun juga ada mungkin ya pembahasan di luar ini, akan tetapi pada prinsipnya apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW ini menjadi pedoman buat kita. Yang pertama adalah pedoman dalam berakidah, kemudian ibadah, dalam bermuamalah atau akhlak, hukum dan sejarah. Kita akan pelajari ini sedikit-sedikit ya, pelan-pelan, mudah-mudahan bisa memberikan ilmu buat kita semuanya. Amin. Yang pertama adalah akidah. Di dalam Al-Quran itu ajaran yang dapat kita ambil adalah, atau pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran itu adalah yang pertama akidah. Ya, akidah. Akidah atau i'tiqad ya, secara bahasa berasal dari kata al-aqdu, yang artinya berputar sekitar makna kokoh, kuat dan erat. Akidah juga berarti kepercayaan yang kuat dan kokoh, atau mengikat dengan kokoh, seperti dikatakan oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab ya, dalam kamus Lisanul Arab Ibnu Mandur. Adapun secara istilah atau secara umum, kata akidah bermakna keyakinan yang kokoh akan sesuatu tanpa ada keraguan. Ini dalam kamus Mu'jam Al-Wasit. Adapun secara istilah, kata akidah bermakna keyakinan yang kokoh akan sesuatu tanpa ada keraguan. Dalam definisi syar'i, akidah dalam agama Islam bermakna masalah-masalah ilmiah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya sebagai pembenaran terhadap Allah dan Rasulnya. Ini definisi akidah. Kemudian nama lain daripada akidah, ternyata juga di ulama-ulama salaf dulu memaknai akidah tidak hanya satu, tetapi juga ada makna atau kata-kata lain yang maknanya sama sepadan dengan akidah, seperti al-fiqhul akbar. Ini sebagaimana ulama yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Abu Hanifah, yang beliau yang membentuk madhab Hanafi atau madhab Hanafiyah, madhab Hanafi ya, dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar ya. Kitab beliau Fiqhul Akbar isinya tentang masalah akidah ya. Beliau berkata, Al-Fiqhul Akbar dalam agama lebih baik dari fikih dalam ilmu. Seseorang fakih tentang bagaimana cara beribadah kepada Rabb-nya lebih baik dari mengumpulkan seluruh ilmu. Selain al-fiqhul akbar juga bisa diartikan al-iman atau iman ya. Iman secara bahasa bermakna at-tasdiq, pembenaran, dan al-iqrar, penetapan. Adapun secara istilah syar'i, iman adalah pembenaran dan penetapan serta ketundukan terhadap kebenaran yang berasal dari wahyu. Dan para ulama sepakat bahwa iman mencakup perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan lisan, perbuatan hati dan anggota badan. Nah, ini juga makna lain daripada tadi akidah. Berikutnya juga sunnah. Kata sunnah memiliki makna yang bermacam-macam tergantung disiplin ilmu masing-masing. Dalam ilmu fikih, sunnah adalah hal-hal yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Dalam ilmu usul fikih, as-sunnah bermakna sumber wahyu kedua setelah Al-Quran atau hadis ya gitu. Dalam ilmu hadis, as-sunnah merupakan persamaan kata dari akidah dan seterusnya. Ya, selain sunnah juga diartikan dengan kata tauhid.
Jadi kata tauhid terdapat dalam hadis Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus di Yaman, ya, bersama Abu Musa al-Asy'ari juga diutus ke Yaman. Di antara para ulama yang menggunakan kata ini adalah Ibnu Khuzaimah. Kemudian Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid wa Itsbatus Sifatir Rabb Azza wa Jal, juga Imam Al-Maqrizi dalam kitabnya Tajridut Tauhid Al-Mufid. Jadi Tauhid, kemudian Sunnah, Al-Fiqhul Akbar, iman, semua ini merupakan makna dari tauhid atau makna dari akidah. Demikian pula Asy-Syariah juga bisa diartikan akidah begitu. Secara umum akidah seperti sunnah, terkadang dimaksudkan seluruh yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya berupa hukum-hukum yang disampaikan oleh para nabi. Terkadang dimaksudkan hanya masalah akidah, dan terkadang dimaksudkan masalah amaliyah fiqhiyah saja. Dalam Al-Quran pun makna syariah berbeda-beda. Terkadang syariat bermakna seluruh ajaran yang dibawa para nabi. Adapun secara khusus makna syariah adalah akidah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Dan inilah yang dimaksud oleh para ulama ketika menulis kitab-kitab akidah dengan nama Asy-Syariah. Di antara ulama yang menggunakan istilah ini adalah Imam Al-Ajuri, ya. Kemudian dalam kitab beliau yaitu Asy-Syariah, dan Ibnu Battah dalam kitab beliau Al-Ibana ala Syari'ati fil Qatun Najiyah. Jadi syariah juga demikian artinya juga akidah, ya. Karena dalam kajian tertentu para ulama menggunakan istilah syariah yang ternyata maknanya itu sama dengan akidah, atau maksudnya adalah akidah. Lalu bagaimana kemudian kenapa Al-Quran itu membahas akidah? Ya, karena memang Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia, dan salah satu tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah secara ikhlas, secara murni hanya kepada Allah. Maka Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai guidance supaya tidak melenceng, ya, cara ibadahnya, kemudian cara berimannya seperti itu. Al-Quran banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran akidah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Banyak sekali, saya hanya menunjukkan beberapa saja di sini. Seperti dalam surat Al-Ikhlas, ya, disebutkan Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Itu juga makna dari ayat ini adalah mengesahkan Allah, ya, itu mentauhidkan Allah, atau maknanya adalah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman, gitu, ya. Syariat juga Al-Fiqhul Akbar, jadi sama. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, ya, tentang bahwa beriman kepada dan turunkan kepada Al-Quran, kemudian beriman kepada Allah, malaikat-malaikat dan seterusnya. Ini Al-Quran menjelaskan, ya, tentang rukun iman di situ, ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Artinya, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Al-Baqarah 285. Berikutnya adalah pokok-pokok kandungan Al-Quran, yang selanjutnya adalah ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata abada ya'budu ibadatan, yang artinya patuh, tunduk, hina, ya, dalam kamus Mu'jam Al-Wasit. Sedangkan menurut pendapat ulama menyebutkan bahwa al-ibadah artinya adalah al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali wal al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah adalah satu kata yang mencakup segala hal yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik itu perkataan maupun perbuatan, perkara batin maupun zahir, ya, atau zahir. Ini ibadah, ya, menurut istilah. Kemudian mengapa kemudian Al-Quran itu mengandung di dalamnya, di antara pokok hal yang dikandung dalam Al-Quran adalah ibadah?
Nah, karena Al-Quran sebagai pedoman manusia dan tujuan Allah dan tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepadanya, maka tentu Al-Quran di dalamnya terdapat pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk agar manusia tidak salah dalam menyembah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pokok kandungan Al-Quran ya adalah tentang memuat ibadah, sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Adz-Dzariyat 56. Berikutnya juga dalam ayat yang sering kita baca dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan masih banyak sekali teman-teman semua ya, masih banyak sekali ajaran atau ayat-ayat yang berkaitan tentang ibadah, perintah ibadah, cara ibadah begitu ya, yang terdapat dalam Al-Quran, meskipun tidak secara eksplisit ya, karena memang karakter Al-Quran ini adalah dia mujmal atau secara keseluruhan, memberikan pedomannya global. Adapun nanti secara terperinci itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kandungan berikutnya adalah akhlak. Akhlak dari kata bahasa Arab tentunya, akhlakun ya. Bentuk jamak dari khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari bahasa kholaqa yang artinya menciptakan, seakar dengan kata khaliqun, khaliq pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalqun, khalaq penciptaan. Ilmu akhlak pada dasarnya, ilmu akhlak pada dasarnya termasuk ilmu yang terkandung di dalam ilmu hikmah. Hikmah itu sendiri sebagaimana istilah para ahli hukum adalah ungkapan ketika mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dan kebaikan untuk diamalkan. Sedangkan setiap ketentuan-ketentuan dari Allah selalu mengandung unsur-unsur makarimal akhlak atau perilaku-perilaku yang mulia dan hikmah dari mengamalkannya. Ini menurut pendapat Imam An-Naisaburi ya. Jadi akhlak juga banyak kita temui dalam Al-Quran ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan syukur, mengajarkan sabar ya, mengajarkan berhusnuzon dan sebagainya, itu dalam Al-Quran. Terdapat beberapa ayat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai akhlak, atau bahkan secara umum Al-Quran itu sendiri adalah akhlak, Masya Allah ya. Dalam arti pakaian, cara kita hidup, berpikir, dan berbuat serta berinteraksi, berkomunikasi dengan baik ya, dengan antara baik dengan khalik maupun dengan makhluk. Jadi Al-Quran itu sendiri akhlak. Contoh misalkan dalam Al-Quran perintah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian juga perintah syukur ya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Tentang sabar berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan masih banyak sekali ya bentuk-bentuk
anjuran, perintah, contoh tentang berakhlak ya, berakhlak yang baik, dan juga larangan-larangan untuk melakukan akhlak yang buruk. Selanjutnya kandungan Al-Quran berikutnya adalah hukum. Hukum atau dalam istilah Islam itu disebut dengan syariat ya. Secara garis besar hukum dalam Al-Quran meliputi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum dalam ibadah dan hukum dalam muamalah. Ibadah meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji, dan muamalah meliputi hukum keluarga, jinayah, politik, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat komprehensif ya. Inilah salah satu karakter khusus hukum Islam yang tidak ada dalam hukum buatan manusia. Artinya karakter hukum atau ajaran Islam itu komprehensif, menyeluruh aspek ya. Di seluruh aspek kehidupan itu tidak lepas daripada kajian dan studi dalam agama Islam. G.N.D. Anderson, seorang orientalis, mengakui hal ini. Dia mengatakan hukum Islam jauh lebih luas cakupannya dari hukum Barat. Hukum Islam mencakup segala lapangan hukum sekaligus. Hukum publik, hukum privat, hukum nasional, dan hukum internasional, di mana Barat tidak menganggapnya sebagai hukum. Contoh hukum dalam Al-Quran ya. Jadi yang saya berikan di sini hanya contoh-contoh kecil ya, karena tidak mungkin kita akan bahas seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, ini salah satu contoh bahwa khamar itu haram hukumnya, maisir, ya, judi, kemudian mengundi nasib ya, dan seterusnya. Kandungan berikutnya adalah sejarah. Nah, ini juga luar biasa, banyak sekali dalam Al-Quran itu memuat tentang sejarah-sejarah umat terdahulu ya. Penuturan kisah-kisah dalam Al-Quran syarat dengan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengarnya. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ditegaskan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan berkisah itu juga muncul kemudian teori pembelajaran ya, yaitu dengan cara berkisah, mengambil ibrah dari kisah tersebut. Maka Al-Quran ini sangat inspiratif gitu ya, menginspirasi para praktisi pendidikan juga, di mana Al-Quran itu banyak mengandung sejarah-sejarah umat terdahulu. Harapannya salah satu tujuannya adalah supaya manusia bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah itu. Contoh kisah misalkan kaum Lut, kisah kaumnya Nabi Shalih dan seterusnya. Itu semua menjadi pelajaran buat kita semua agar tidak seperti mereka. Begitu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kisah-kisah umat terdahulu beserta akibat yang dialami bagi orang yang menentang perintah Allah serta berperilaku tidak baik sebagai pelajaran buat umat Islam. Allah Subhanahu wa taala ini menggambarkan, mengatakan dalam surat Thaha ayat 99, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan, Al-Quran dari sisi kami. Demikian pembahasan tentang pokok-pokok kandungan Al-Quran ya. Saya review sedikit, saya review kembali bahwa pokok-pokok kandungan Al-Quran itu adalah mencakup akidah, kemudian mencakup ibadah, kemudian akhlak ya, hukum, kemudian sejarah ya. Yang itu semua merupakan kelebihan Al-Quran sebagai
sebagai kitab suci yang diakui kebenarannya dan diakui keautentikannya, menjadi pedoman bagi umat Islam seluruh dunia ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas ya, kurang jelas, bisa ditanyakan melalui tanya jawab. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.